Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dina Sofyan di acara yang seperti biasa setiap hari Rabu jam kedua pasti nongol di podcast bareng saya. Oke, pagi ini yang kita jadikan sebuah informasi atau edukasi hari ini adalah tentang masalah siswa kelas 9 menghadapi ujian itu ujian nasional atau nanti belum tahu kita ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya punya sosok yang sering saya kenal. Beliau adalah Pak Agus Suryanto SH GR. Nah, pada kesempatan podcast kali ini saya diberikan waktu untuk berbincang dengan beliau nih ya mengenai masalah siswa biasa, karena kita sebagai pengajar, pembimbing, selanjutnya kita juga ingin tahu masalah biografi, istilahnya kerennya seperti itu, tentang nah Bapak Agus sampai sekarang itu memilih pilihannya sebagai guru ya, padahal kalau kita ketahui dari awal proses itu beliau tuh dari nol dan bisa menjadi seperti ini. Tentu saja kita menjadi sebuah motivasi untuk siswa-siswa yang sekarang ini akan masih bingung melanjutkan kemana. Nah, ini salah satu motivator kita, Pak Agus. Oke, untuk tidak menyita waktu terus, kita akan langsung menanyai beliau ini. Tapi lebih baik kita kenalan dulu nih, sosok Bapak yang gendut yang keren juga nih. Oke, saya mau tanya nih Pak Agus nih, tak keser. Oke, saya mau tanya Pak Agus nih. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, perkenalan, silakan. Selamat pagi Pekalongan, selamat sehat. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Semua pemirsa yang ada di seantero jagat dunia maya ataupun nyata, jangan yang akhirat kamu. Oke. Gimana Pak Dina? Ya baik Pak Gus, ini kesempatan ini saya ingin bincang-bincang sama kalian. Tapi kita kenal dulu guys ya, kenalan guys. Oke ya. Saya lahir diberi nama Agus ya, Agus Rianto. Kebetulan kalau di lambang peci yang saya pakai ini atau kopiah itu tertulis AABI, ini organisasi atau komunitas yang berbasis nama, tentunya nama Agus, jadi Agus Bersaudara Indonesia. Kebetulan saya di komunitas tidak dipanggil Agus Rianto karena banyak nama yang sama, terus ada harus panggilan. Nah, panggilan depannya itu Pak Dina itu dipanggilnya Gus. Peci. Ya, kenapa? Karena saya suka peci dan ada ceritanya pada waktu Munas itu saya yang satu-satunya orang anggota yang beli, yang lain itu peci ini itu untuk souvenir Pak Dina. Jadi saya akhirnya karena saking pinginnya, saking cintanya ya, menghargai, saya beli sendiri, yang lain tidak ada. Jadi akhirnya saya dijuluki ganti Gus Peci, sebenarnya itu. Punya itu Pak Dina? Punya itu enggak apa? Nama kesan tersendiri lah. Gus Peci, nanti kan siapa tahu ada yang manggil dikira anak Kiai. Ya jelas itu. Kebetulan kalau yang biasa kita ketemu ada yang manggilnya nama Agus itu juga asik loh Pak Dina. Kalau yang lebih lebih senior dari saya kan manggilnya cuma nama, ndak Mas, ndak Pak kayak gitu kan ya. Otomatis mesti kalau Agus itu ndak dibilang Agus ndak, karena ini pengalaman saya pernah berkunjung ke salah satu ulama ya, yang juga panggilannya Gus seperti itu. Saya itu datang terlambat. Karena saya tidak satu rombongan, teman-teman itu langsung silahkan Gus duduknya di sini ya.
Pada waktu itu saya langsung sungkem dulu ya ke Gusnya. Gusnya sampai sempat bingung loh, ini Gus siapa ya? Nah, berarti kan sama-sama Gus. Itu memang karena dari Jawa Timuran sana Gus itu adalah anak kiai ya, anak kiai, cucu kiai seperti itu. Tapi Gus di kami ini adalah Gus karena komunitas namanya Agus, dan Gus tadi itu teman-teman saya itu manggilnya sebenarnya Agus, itu mesti Gus ya gitu. Seperti itu Pak Dina pengalamannya. Oh gitu bagus. Oke teman-teman, kita juga ingin tanya nih bagus. Ini sejarahnya panjenengan seperti tadi ya, kalau saya cerita pertama itu kenapa tertarik jadi guru? Setahu saya, yang pernah cerita sama saya dari perjuangan itu tidak terpikir oleh beliau sendiri atau memang dari kecil dan ingin jadi seorang guru. Karena ya itu banyak Pak Agus itu cerita segini Pak pemirsa. Itu Pak Agus itu sempat dari SD kemudian ke SD SMP ya. Sampai ini berhenti. Ya itu yang menjadikan Nggak SMA, nggak SMK. SMK. Nggak SMA, nggak SMK. Tapi bisa kuliah. Bisa pakai dulu ya. Kita pakai dulu. Ini berapa ini Pak Isan? Oke bagus, silakan. Kalau kita ingat dulu waktu kecil Pak Dina ya, mesti kita biasanya baik orang tua kalau yang belum sekolah itu ya, kalau PAUD SD ditanya bapak ibu guru ya. Dulu kan mesti Agus mau cita-citanya mau jadi apa? Betul Pak Dina. Tapi jujur saya tidak ada kepikiran dulu pengen jadi guru. Jangankan pengen jawab jadi guru, bagaimana jadi guru itu tidak ada kepikiran saya dari kecil. Tapi kalau saya cita-cita itu kalau ditanya dan memang kepinginan dari kecil itu sebenarnya pengen jadi tentara, masuk TNI. Kayak kakek berarti kayak. Ya, karena kakek saya itu adalah veteran pejuang yang ikut memperjuangkan kemerdekaan. Jadi ada veteran pejuang dan pembela Pak Dina. Kalau pejuang itu sebelum 45 Pak Dina, sebelum merdeka. Kalau pembela itu setelah. Jadi alhamdulillah itu dari keluarga atau keturunan atau anak cucunya itu salah satu kakak sepupu saya itu masuk jadi angkatan laut TNI AL ya. Sampai sekarang bertugasnya malah di wilayah Bogor sana. Dan kakek dulu sebelum meninggal sangat senang banget, semua foto itu anak-anaknya suruh majang semua, bangga dengan seragamnya. Jadi saya tidak sampai kesampaian bahkan karena tadi saya hanya SD, lulusan SD, SMP itu berhenti Pak Dina. Berarti termotivasi itu atau? Ya jelas, ada semangat. Jelas. Waktu SD kan saya mikirnya bakal bisa untuk jadi tentara ya. Walaupun kalau sekarang sebenarnya tentara itu lulusan SD bisa, SMP bisa lah ya. Tapi setelah lulus SMP saya SLTP waktu itu SLTP 13 itu mikirnya enggak. Saya masih pingin tapi orang tua keadaan waktu itu jawabnya cuma gini Pak Dina, boleh kamu mau sekolah lagi tapi sambil mencari uang sendiri. Artinya orang tua itu tidak bisa menanggung sepenuhnya. Berarti harus bekerja dulu. Nah kebetulan saya waktu itu SMP juga lulus, saya sudah baru pindah di Pabean, Kelurahan Pabean dulu. Teman-teman saya itu banyak yang lulusan SD itu bekerja di Batian Pak Dina. Saya juga sempat 7 tahun jadi, kalau bahasanya jadi karyawan yang pentas itu ngepe sama ngentas Pak Dina. Nah itu guys sampai pentas, segitunya guys ya, jadi kuli keceh, kalau bahasanya Pekalongan itu kuli keceh. 7 tahun Pak Dina, sudah lama, dan itu pun selama 7 tahun saya belum sampai bisa meneruskan ke SMA atau SMK Pak Dina.
Itu yang itu terjadi. sebenarnya itu kan proses bagus. Ya. Itu jenengan waktu itu sebenarnya rencananya punya rencana enggak? Setelah dari SMP itu rencana saya ingin jadi ini. Baru itu apa sebelumnya atau bahkan sudah kerja paket baru punya inspirasi atau itu ingin jadi guru gitu. Ya. Betul, berarti dulu itu berarti setelah saya kulit kecah itu belum ada pikiran apa-apa Pak Dina. Kalau teman-teman yang jadi karyawan di Batian kulit kecah itu biasanya naiknya jadi tukang ngecap yang pakai malam itu Pak Dina. Lilin kalau orang yang tidak tahu malam ya di Batian. Itu terus kalau mereka sekarang itu malah jadi jeragan ya. Jeragan ya, bahasa Pekalongannya jeragan atau bos ya. Bos batiknya yang jabar dan lain sebagainya Pak Dina. Tapi saya memang dari dulu memang tidak pingin jadi bos. Saya tidak pingin jadi bos atau naik dulu merangkak setelah jadi kulit kecah bisa ngeracik obat batiknya sendiri, ngecap itu tidak ada Pak. Lah waktu itu memang saya milihnya saya pingin kerja yang langgeng Pak. Doa saya terus terang aja. Saya pingin yang langgeng. Kalau hujan banjir bahasanya ya, otomatis kan kalau Batian tidak jalan Pak. Libur kan. Kita banyak nganggurnya. Apalagi yang namanya Batian dulu sangat berpengaruh dunia Indonesia itu ikut. Tanah Abang, pasar Tanah Abang kebakar itu kita sempat 3 bulan tidak kerja loh Pak. Nah, bom Bali 1, 2 itu kita kena dampaknya loh. Sampai 3 bulanan dari 1 minggu tidak kerja. Itu betapa memang usaha di Batian itu waktu itu sangat berpengaruh dengan keadaan keamanan atau bahasanya stabilitasnya nasional ya. Seperti itulah saya ke fotokopi Pak Dina. Ya, pernah juga doa saya yang hujan tetap berangkat itu karyawan fotokopi. Lah di karyawan fotokopi saya berketemu banyak baru ini Pak, guru-guru ya itu sudah sebagainya. Lulus kejar paket. Setelah lulus kejar paket atau sebelum itu? Sebelum Pak. Oh sebelum malah. Saya itu baru kejar paket itu setelah saya kerja di fotokopi ya. Berarti 4 tahun di fotokopi. 4 tahun fotokopi. Baru saya masuk. Sebenarnya tadi kalau tanya dari waktu awal itu sudah kepikiran Pak mau kejar paket itu sudah kepikiran. Saya dulu lulus SMP, kalau sekarang enggak ya. Zamannya beda. Kalau sekarang kan bisa dilihat dari online Pak Dina. Siapa yang mau meneruskan enggak. Kalau dulu itu anak SMP lulus kelas 3 dulu ya, atau sekarang kelas 9 itu disuruh nulis. Kamu mau meneruskan kemana? SMA mana? SMK mana? Kayak gitu. Ya. Kalau dulu belum SMK, kalau masih STM atau apa itu kan SMKK ya. Semea seperti itulah. Saya itu sudah dulu nulis paket C Pak Dina. Seolah-olah memang ini sudah ditakdirkan garis ya, sudah digariskan. Saya sudah setelah kejar paket tak lalui 3 tahun di akhir kelas 3 berarti ya, di kelas 3 kalau sekarang berarti kelas 12 ya. Di kelas 12 itu kita itu sudah berbincang-bincang sama teman-teman satu kelas. Kebetulan kalau yang namanya kejar paket itu umurnya ndak rata Pak. Atau jauh, ada yang masih kecil banget, ada yang lebih dewasa atau lebih senior dari saya, ibu-ibu rumah tangga, pekerja apa dan lain sebagainya, ada yang masih nganggur memang lulus SMP ke paket C seperti itu dan lain sebagainya, semuanya ada. Itu yang orang lain yang motivasi itu orang tua atau temen? Enggak, kita cuman dongengan saja. Saya kan tahu bahwa kalau setelah kita lulus ataupun kita di dunia kerja, kalau saya mesti ketemu Pak Dina, kalau pengen tahu pendidikan mesti tanyanya kan
jenengan lulusan mana? Artinya yang terakhir Pak Dina. Lah kalau saya paket C tidak meneruskan kuliah seperti itu kan berarti kalau ditanya saya mesti jawabnya Pak Agus ini lulusannya apa? Mesti paket C. Lah teman-teman tak motivasi bareng-bareng dongeng itu satu sore di suatu saat sebelum kita lulus itu kita ngobrol. Nah, caranya kita harus kuliah. Karena kuliah itu yang akan kita jawab. Jadi contoh saya sarjana hukum itu ditanyanya kan mesti Pak Agus lulusan mana? Saya bilang Untak, ya Untak Semarang. Saya tidak jawab paket C-nya, ya kan? Nah itu. Jadi setelah paket C selesai itu jenengan itu tidak maksudnya meneruskan langsung ke kuliah atau kerja dulu setelah lulus paket C apa nyambi kerja? Paket C itu masih kerja Pak Dina. Masih kerja. Nah, saya di karyawan itu saya naik sepeda Pak Dina. Jadi jar paket C itu setahun saya masih kuliah atau masih saya berarti 2 semester itu masih di karyawan fotokopi tadi. Saya izin sama nama bahasanya bos saya lah ya, atasan saya atau pemilik toko fotokopi itu. Akhirnya saya harus sore sampai malam itu kan kuliah, karena saya ambilnya reguler sore Pak Dina. Nah, jadi saya itu sudah menikah guys? Sudah menikah. Sudah. Saya kejar paket berarti satu semester saya malah nikah itu awal di semester. Itu di balik kesulitan seperti itu, Pak Agus kan juga menikah, kemudian kuliah, itu kan otomatis banyak bukan beban tapi mungkin kalau kerja sambil kuliah itu kan agak kesulitan. Jadi Pak Agus bisa melewati hal-hal semacam seperti itu. Nah itu kan kalau kita dalam kehidupan setiap orang itu pasti mempunyai yang namanya pengalaman. Dan pengalaman itu sangat banyak. Makanya ada pepatah bijak mengatakan pengalaman itu adalah guru yang terbaik Pak Agus. Nah ini salah satunya seperti itu. Nah sampai Pak Agus salah satu guru terbaik dan bisa jadi guru. Itu yang bagus buat kalian semua. Ini untuk guys karena ini mungkin yang terakhir ada kata-kata kayaknya sih perjalanan kita hanya durasinya sedikit guys, tapi memang kita pakainya HP segini loh. Jadi mungkin ya masih banyak yang belum kita bincangkan nanti di season 2 ya. Berarti gini saja sih untuk khususnya karena ini menjelang ujian sekolah Pak Dina ya, khususnya yang kelas 9, berarti yang SMP baik yang kalau melihat kehidupan saya memang prinsipnya sebenarnya ini tidak bagus. Saya itu punya prinsip mengalir saja. Jadi mengalir tapi artinya mengalir itu apapun saya tabrak. Mengalir air itu ketemu batu ya ditabrak, ketemu apapun sampai. Dan alhamdulillah saya jalurnya karena baik, benar ya. Jadi jangan berpatah hati kalau kalian menjadi maksudnya bukan penghalang kalau kita itu tergolong orang yang tidak mampu. Ya. Jadi tetap semangat, apapun itu dilakukan. Yang penting pertama karena kalau agama di kita itu kan yang wajib itu kita usahanya, hasilnya kan urusan sing gawe urip bahasanya seperti itu ya. Allah Subhanahu wa taala nanti yang jadi wajibnya itu kita untuk ikhtiar lah dilakukan. Jadi pesan yang terakhir apapun itu tetap kita laksanakan ya. Kita lalui. Kalau semua rintangan ini mungkin di season berikutnya yang akan kita sampaikan ya bersama ya. Jadi yang tidak ada hal mudah, tidak gampang saya
pakai seragam bareng sama Pak Dina. Oh iya, saya juga punya cita sendiri Ya, gitu. jadi tidak segampang itu, tidak gampang seperti membalikkan telapak tangan. Tapi yo kalau sudah sampai di sini kita berdua, ya mesti jawabnya kok rasanya kok segampang itu. Padahal jauh. Ya. Yang penting tetap semangat lah. Itu aja mungkin Pak Dina. Oke guys, kali ini kita sudah banyak cerita tentang perjalanan Pak Agus. Hanya sedikit nih, sebenarnya kalau dilihat banyak Pak Agus. Banyak. Itu belum sampai rentangan. Iya. Oke guys, ya. untuk kali ini saya sama Pak Agus akan tetap memberikan semangat untuk kalian. Ya memang namanya hidup seperti itu. Kalau kita hanya berhenti cuma enggak mau melihat ke depan, ya kita nanti mau jadi apa. Oke guys, kita akhiri dulu acara ini aja Pak Agus. Iya. Ini baru pertama kali, nanti bisa untuk anak-anak kelas 9 atau yang lain bahkan ingin melihat channel SMP 9 di sini. Nah, oke. Nah, nanti jangan lupa untuk like and subscribe. Kita akan terus memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Gus. Oke. Dina sama-sama. Oke, selamat siang siang. Pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.